Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Musal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Musal khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, alhamdulillah, pada hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kultum sebagai pembiasaan di SDN 191 Babakan Surabaya Utara. Pada kesempatan ini Bapak akan sampaikan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah SAW mengisahkan bahwasanya ada 3 orang yang sedang berteduh di dalam gua. Saat-saat berteduh, tiba-tiba gua tertutup oleh batu karena ada batu yang jatuh dari atas. Maka dalam keadaan itu gua menjadi gelap gulita, dan penghuni gua, orang yang berteduh dalam gua itu merasa kebingungan karena gelap gulita dan ingin keluar daripada gua itu. Maka mereka bertiga berusaha mendorong batu itu, akan tetapi batu tak bergeming. Lalu kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Wahai saudara-saudaraku, apakah engkau mempunyai amal baik ikhlas karena Allah?" Maka daripada mereka itu ada yang berkata, "Ada. Saya mempunyai amal yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka singkat kata mereka berdoa, "Ya Allah, aku dulu bekerja, maka sepulang kerja aku memeras susu, dan susunya aku berikan kepada kedua orang tuaku. Namun suatu ketika aku pulang kemalaman dan mendapati kedua orang tuaku sudah tertidur pulas. Maka kemudian aku pun memeras susu, dan susu itu kemudian setelah diperas dibawa, dan aku berdiri berada di dekat kepala kedua orang tuaku. Sementara anak-anakku meminta susu itu, dan aku tak mau memberikan susu kepada anak-anakku karena aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku, menghormati kedua orang tuaku. Susu ini sengaja diberikan untuk kedua orang tuaku." Maka tatkala terbit fajar, waktunya melaksanakan sholat subuh, ibu bapakku terbangun. Maka aku persembahkan susu itu kemudian untuk kedua orang tuaku itu, dan orang tuaku meminum dengan lezatnya, dengan lahapnya. Maka setelah kedua orang tuaku kenyang, baru susu itu aku kasihkan kepada kedua anak-anak. Anak-anak sekalian yang soleh dan solihah, saat itu orang yang memberikan susu kepada kedua orang tuanya itu kemudian berkata kepada Allah, "Ya Allah, andai kata amal ini yang aku lakukan disebut amal baik olehmu, karena memang aku ikhlas karenamu amal ini,
Karena Engkau telah memerintahkan kepada aku agar aku ini menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, hormat patuh kepada orang tua sebagaimana amanat-Mu dalam Al-Quran. Maka tolonglah ya Allah, bukakanlah, geserkanlah batu ini. Maka setelah berdoa, mereka bertiga mencoba menggeserkan batu. Dan akhirnya batu itu bergeser sedikit. Maka kemudian orang kedua pun berdoa lagi. Ya Allah, aku orang kedua saat ini berdoa kepadamu. Dulu aku mencintai seorang perempuan, anak pamanku. Aku mencoba merayunya dan bahkan aku kasih uang 100 dinar sehingga dia mau melayaniku. Akan tetapi saat aku akan melakukan maksiat itu, sang perempuan itu bilang kepadaku, wahai saudaraku, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Maka saat mendengar kata Allah itu, aku tidak jadi melakukan maksiat itu. Dan uang yang 100 dinar tak aku pinta lagi, tetap dikasihkan kepada perempuan anak pamanku. Ya Allah, kalau seandainya itu dilakukan yang telah aku lakukan, Engkau meridhoinya dan Engkau jadikan sebagai amal soleh, dan karena itu aku lakukan hanya karena Engkau, maka tolonglah ya Allah, geserkanlah batu ini. Maka anak-anakku sekalian, apa yang terjadi? Tatkala ketiga orang itu menggeser, batu itu pun bergeser lagi sedikit, maka muncullah cahaya. Tadi pertama sudah keluar cahaya, maka sekarang pun tambah cahaya, tambah terang benerang. Tapi belum bisa keluar. Lalu orang yang ketiga, dia pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku dulu mempekerjakan seseorang dan aku upahkan 1 gantang padi. Akan tetapi 1 gantang padi itu tidak dibawanya, dititipkan kepadaku. Karena terlalu lama berada pada diriku padi itu, akhirnya aku berdayakan, dan sehingga padi itu menjadi banyak. Dan bahkan dari hasil padi itu aku bisa membeli sapi berikut dengan tukang angonnya. Setelah begitu lama sang pemilik 1 gantang padi itu tidak ada, tiba-tiba datang dan kemudian bilang kepadaku, wahai saudara, hendaklah engkau takut kepada Allah. Mana padi yang 1 gantang milikku? Maka ya Allah, saat itu aku berkata kepada dia, wahai saudaraku, sesungguhnya padi yang 1 gantang itu sudah berubah menjadi sapi dan pengangonnya, dan itu silahkan ambil semuanya, sapi sekaligus dengan pengangonnya. Maka orang itu bilang, wahai saudaraku, takutlah kepada Allah, engkau jangan mempermainkanku. Maka saat itu ya Allah, aku bilang, aku tidak mempermainkanmu, aku ikhlas karena Allah itu semua persembahkan untukmu. Sapi sekaligus dengan tukang angonnya, bawalah olehmu, aku ikhlas karena Allah. Maka saat itu orang yang tadinya punya 1 gantang padi itu kemudian membawa sapi sekaligus dengan tukang angonnya. Lalu kemudian aku ya Allah, andai kata apa yang telah dilakukan oleh aku ya Allah itu jadikan oleh Engkau amal yang baik, dan aku melakukan itu semuanya karena Engkau, tolonglah ya Allah, geserkanlah dan bukakanlah pintu gua ini. Jadikanlah aku yang orang-orang yang bisa keluar daripada pintu gua, dari gua ini. Maka apa gerangan yang terjadi saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian? Pintu gua itu terbuka lebar, dan akhirnya ketiga orang itu bisa keluar dari gua itu. Nah, kesimpulan daripada kisah baginda Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang ketiga orang itu, bahwasanya andai kata kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Yang kedua,
senantiasa menjauhi maksiat karena takut kepada Allah. Yang ketiga, senantiasa menjaga amanah. Maka yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Anak-anakku sekalian, itulah kultum yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.